Gua ketawa kecil setiap kali ada yang DM atau komen, "Bang, gua mau mulai IO, tapi gue belum punya PT. Gimana dong?" Dan gue selalu jawab dengan satu kalimat simpel, "Tenang bro, lu tetap bisa mulai." Karena gue inget banget masa awal gue di industri ini. Ketika gue belum ngerti apa-apa soal legalitas, belum ngerti dokumen perusahaan, bahkan belum ngerti invoice profesional itu bentuknya kayak apa aja gue nggak tahu. Dan lucunya, ketika gue flashback ke belakang, ternyata semua pemain IO besar yang gue kenal pun mereka mulai dari tempat yang sama, tempat yang messy, random, improvisasi sana-sini, dan tanpa legalitas apapun. Makanya di video ini, gue mau lurusin satu miskonsepsi penting. IO itu nggak butuh legalitas di awal. Tapi ada fase di mana legalitas itu ternyata jadi wajib banget. Dan kalau lu salah lihat timingnya, lu bisa rugi waktu, rugi tenaga, bahkan rugi peluang. So let's break this down properly. Gua mau jawab satu komen yang muncul di kolom komentar. "Bang, IO perlu legalitas nggak sih di awal?" Gini ya, pertanyaan ini tuh penting banget. Karena banyak orang yang bahkan belum mulai, tapi sudah menghambat diri sendiri gara-gara mikir legalitas itu syarat utama. Padahal bisnis IO itu sifatnya dinamis. Ada fasenya lu masih ngeraba-raba, ada fasenya lu mulai naik kelas, dan ada fasenya lu udah siap masuk ke corporate game. Jadi di episode ini, gua mau cerita dengan bahasa paling jujur, paling realistis, dan paling relevan buat lu, terutama anak muda yang mau naik level jadi creative entrepreneur. Let's go kita bahas. Gue mulai dari yang dasar banget dulu deh. Pengertian event organizer. Jadi banyak banget yang salah kaprah mengenai event organizer. Jadi event organizer itu secara harfiah sebenarnya adalah orang yang mengelola event. That's it, sesimpel itu. Cuman ketika seandainya lu sudah masuk ke ranah jasa profesional, itulah yang biasanya orang tuh membangga-banggakan dirinya tuh adalah seorang event organizer. Padahal kalau lu mulai dengan event-event yang kecil, lu tetap aja udah bisa disebut dengan event organizer. Jadi, menurut gue, event organizer itu bukan cuma penyedia jasa bikin acara. IO itu sebenarnya adalah business managing experience. Lu bukan cuma mikir dekor, stage, lighting, rundown, atau vendor. Jadi yang lu harus pikirin itu adalah lu mikir alur emosi audiensnya. Lu mikir bagaimana semua event itu menyentuh rasa, menyampaikan pesan, dan membentuk persepsi. Makanya IO itu bukan sekedar bisnis teknis. IO itu kombinasi antara kreativitas, manajemen resiko, komunikasi, problem solving, dan karena spektrum dunia event itu luas banget, kebutuhan legalitasnya pun pada akhirnya jadi berbeda-beda. Jadi lo harus ngerti konteksnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kapan IO ternyata nggak butuh legalitas? Gua rangkum ada 3 alasan kenapa IO nggak butuh legalitas. Di antaranya 1, ketika lu masih di fase starting and validation. Di fase awal, yang lu butuhin itu ternyata bukan PT, bukan akta, bukan rekening perusahaan. Yang lu butuhin adalah kesempatan untuk belajar. Lu harus cari tahu dulu, lu cocoknya bikin event jenis apa. Lu kuatnya di kreativitas atau operasional. Lu lebih nyaman handle komunitas atau corporate. Dan gimana cara lu deliver event tanpa chaos. Jadi di fase ini, legalitas itu cuma gangguan administratif. Skill lu tuh lebih penting daripada sekedar dokumen-dokumen perusahaan. Alasan kedua, kenapa IO itu belum butuh legalitas, adalah ketika lu mainnya masih di ranah komunitas dan small event. Kalau main di komunitas, kampus, UMKM, hobbies, atau small gathering, klien nggak peduli legalitas. Mereka peduli lu responsif atau enggak. Mereka lebih mentingin lu reliable atau enggak. Lu bisa jalanin konsep mereka atau enggak. Itu yang paling dipentingin sama klien. Invoice atas nama pribadi pun aman banget di segmen ini. Dan karena budget kecil, punya PT di awal malah bikin cost lu lebih besar daripada revenue. Percaya sama gua. Alasan ketiga, yaitu ketika lu masih solo IO atau masih jadi freelancer. Kalau lu masih single fighter, tim lu masih bentuknya cuma jadi pasukan cepet taktis gitu. Alias dipanggil kalau ada project. Dan cash flow lu itu masih belum stabil. Gak ada urgensinya legalitas di fase ini. Lu masih fokus bangun portfolio, build trust, dan dapetin klien pertama. Itu jauh yang harus lebih lu fokusin. Legalitas itu belum jadi leverage buat lu. Jadi value lu masih ada di skill, reliability, dan kreativitas. Berikutnya pertanyaan, kapan IO wajib punya legalitas? Nah sekarang, kebalikannya. Ada fase penting dan ini wajib di mana lu harus punya legalitas kalau lu mau naik kelas.
Dan cuma ada 3 alasan besar yang menurut gua benar-benar krusial. Yang pertama, ketika lu mau kerjasama dengan corporate dan brand-brand besar. Ini titik perubahan. Corporate itu mainnya compliance. Mereka nggak bisa tanda tangan kontrak sama individu. Mereka nggak bisa transfer ke rekening pribadi. Mereka butuh vendor yang legal secara hukum. Kalau lu nggak punya legalitas, lu otomatis gugur, bahkan sebelum presentasi. No matter how good you are. Alasan kedua adalah ketika lu mau bikin event publik dan butuh izin resmi. Lu mau bikin festival, konser, exhibition, expo, atau event yang menyentuh area publik. Semua butuh izin. Dan izin itu nggak bisa diajukan atas nama pribadi. Harus perusahaan, harus badan yang punya struktur hukum, harus punya tanggung jawab secara legal. This is regulatory, bukan preferensi. Alasan ketiga, ketika lu mau scale up sebagai bisnis dan masuk ranah sponsorship. Begitu lu mau main di sponsorship ratusan juta sampai miliaran, percaya sama gua, brand gak akan berani transfer ke rekening personal. Lu juga bakal mulai bangun tim tetap. SOP, corporate culture, financial control, dan strategic partnership. Jadi ini tuh sudah masuk ke waktunya lu punya legalitas yang solid. Legalitas di tahap ini bukan cuma syarat administratif. It's your business foundation. Di titik ini, lu udah bukan cuma IO freelancer lagi. Lu udah jadi creative enterprise. Sedikit cerita. Dulu, waktu gue pertama kali dapat kesempatan untuk ngerjain event di sebuah perusahaan BUMN, itu gue belum punya mahesa kreatif. Dan gue belum punya legalitas. Tapi, gue dipaksa untuk harus punya badan hukum. Yang pada akhirnya, alternatifnya itu adalah gue pinjam perusahaan bokap gue. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, dan gue anggap event ini pada akhirnya bisa gue dapetin secara konsisten, barulah Mahesa Kreatif berdiri. Jadi lu bisa ngebayangin, step by stepnya itu nggak langsung kita bikin perusahaan IO. Tapi gue bener-bener nge-build trust, gue nge-build koneksi, dan bener-bener begitu udah dapet sebuah kepastian, baru gue butuh legalitas punya gue sendiri. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah milestone buat kalian semua yang baru mau mulai bikin IO. Sedikit kesimpulan dari gue, mulai IO itu nggak perlu legalitas. Tapi naik kelas, itu butuh legalitas. Mulai kecil itu wajar, improvisasi itu normal. Belajar sambil jalan itu bagian dari proses. Jadi yang penting, lu ngerti timingnya. Karena kalau lu buru-buru bikin legalitas, ketika bisnis lu belum jelas arahnya, itu mubazir. Tapi kalau lu udah punya potensi besar, udah dapat akses corporate, udah mau main di event-event publik dan sponsor, legalitas itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Kalau lu suka sama konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching and see you in the next video.